kalau ada orang yang nempatin rumah itu, energi jahat di sana bisa bikin mereka celaka. Bertahun-tahun katanya ganti agensi, tapi rumahnya tetap belum laku. Jadi Mama diminta sama kantor buat jual rumah ini. Kalau rumahnya udah kejual, kita bisa tinggal di rumah sendiri deh. Kalau gitu, aku boleh bantu Mama juga ya. Ini siapa sih mulutnya yang ngajarin manis banget? Kak, kamu siapa? Kamu nggak takut sama aku? Nggak, semua hantu jahat. Kamu yang mana? Aku cuma mau kamu bantuin aku cari Lili. Lili kamu di mana? Arwah yang tersesat mempengaruhi orang-orang seperti Tari untuk melakukan hal buruk yang sama. Tujuannya buat apa ya, Mbak? Ngambil jiwanya. Mama kenapa? Mama kamu ada yang gangguin. Ini bukan arwah manusia. Lila, bantu aku. Di episode sebelumnya kami berziarah ke makam para Raja Mataram hingga menyempatkan diri singgah di pantai Parangtritis. Di episode kali ini, kami akan mengajak kalian menelusuri langsung lokasi syuting film Cerita Lila. Mengungkap berbagai cerita di balik layar, melihat detail-detail yang mungkin tidak terlihat oleh penonton, serta mendengar pengalaman dari mereka yang terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Lalu, seperti apa suasana asli lokasi yang digunakan dalam film ini? Adegan mana saja yang direkam di tempat ini? Dan cerita menarik apa yang tersimpan di balik proses syuting Cerita Lila? Inilah horortainment kami dari dalam lokasi syuting film Cerita Lila. Oke, kamera set. And action. Jadi ini terus ngejip shotnya Tari sama yang weddingnya belum ada si Rahman belum. Rumah yang berada di hadapan kami ini menjadi salah satu lokasi penting dalam proses produksi film Cerita Lila. Sekilas, bangunan ini terlihat seperti rumah pada umumnya. Namun, bagi para kru dan pemain, setiap ruangan memiliki cerita tersendiri yang menjadi bagian dari perjalanan lahirnya film tersebut. Saat memasuki area rumah, suasana lokasi syuting masih terasa begitu kuat. Selama proses produksi berlangsung, lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya para pemain, kru, sutradara, hingga
tim kreatif yang bekerja bersama untuk mewujudkan cerita yang sebelumnya hanya tertulis di atas naskah. Oke, kamera attack. And action. Namun di balik hasil yang terlihat di layar, terdapat proses panjang yang tidak banyak diketahui oleh penonton. Berbagai tantangan, persiapan, dan pengalaman menarik terjadi selama pengambilan gambar berlangsung di tempat ini. Lalu, bagian mana yang paling berkesan selama proses syuting berlangsung? Dan cerita apa saja yang belum pernah terungkap kepada publik? Mari kita telusuri bersama. Hari berikutnya di lokasi syuting film Cerita Lila dimulai lebih awal. Sejak pagi, para pemain dan kru sudah bersiap menjalani agenda yang telah dijadwalkan. Sebelum kamera mulai merekam, satu persatu pemain memasuki ruang makeup. Disinilah proses transformasi dimulai, mulai dari penyesuaian karakter, kostum, hingga detail-detail kecil yang akan mendukung penampilan mereka di depan kamera. Sementara itu, di area lokasi, tim produksi juga mulai melakukan berbagai persiapan. Peralatan kamera diposisikan, tata artistik dirapikan, dan seluruh kru memastikan setiap kebutuhan syuting telah siap digunakan. Di balik adegan yang nantinya hanya berlangsung beberapa menit di layar, terdapat persiapan panjang yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan perhatian terhadap setiap detail. Seiring waktu berjalan, seluruh persiapan akhirnya mulai mendekati tahap akhir. Para pemain telah siap dengan karakternya masing-masing. Kru berada di posisinya dan suasana lokasi perlahan berubah menjadi lebih fokus. Hingga akhirnya aba-aba yang ditunggu pun terdengar. Oke Plus, kemarin kita udah penelusuran di Malang. Terus sekarang kita lanjut untuk syuting Cerita Lila di Jogja. Doakan semoga sukses dan lancar. Halo Saradix dan View Plus, ini kita sebenarnya kalau mereka udah dari beberapa hari yang lalu. Kalau ini buat aku sama Wisnu day one. Udah selesai hari ini, happy. Sekarang udah selesai, pulang dulu istirahat, besok lanjut lagi. Di tengah padatnya aktivitas syuting hari itu, perhatian kami kemudian tertuju kepada salah satu karakter penting dalam film Cerita Lila. Karakter Rahma, sosok yang memiliki peran besar dalam alur cerita film ini, diperankan oleh Sharifah Danish. Aktris yang dikenal melalui berbagai peran kuat dan penuh karakter ini dipercaya untuk menghidupkan sosok Rahma di layar. Sebelum proses pengambilan gambar dimulai, Sharifah Danish terlihat mempersiapkan diri bersama tim produksi. Bagi seorang aktor,
membangun karakter bukan hanya soal menghafal dialog. Ada proses memahami emosi, latar belakang, dan perjalanan hidup tokoh yang diperankan. Dan itulah yang dilakukan sebelum kamera mulai merekam setiap adegan. Tak lama kemudian, seluruh persiapan selesai. Kru mengambil posisi, kamera siap merekam, dan Sharifah Danish pun mulai memasuki dunia Rahma. Dari balik monitor, proses transformasi itu perlahan terlihat. Sosok Sharifah Danish menghilang, berganti menjadi Rahma, karakter yang akan membawa penonton masuk lebih dalam ke dalam cerita-cerita Lila. Dan disinilah perjalanan karakter Rahma mulai dihidupkan di depan kamera. Setelah rangkaian adegan Rahma selesai direkam, proses syuting berlanjut ke karakter berikutnya, yaitu Nia. Sebagai karakter yang menjadi pusat cerita, kehadiran Nia tentu menjadi salah satu elemen terpenting dalam film ini. Banyak momen dan konflik yang berawal dari sudut pandang karakter tersebut, sehingga setiap adegannya membutuhkan perhatian yang lebih detail. Di lokasi syuting, suasana pun mulai menyesuaikan dengan kebutuhan adegan yang akan dimainkan. Tim produksi melakukan berbagai persiapan, sementara pemeran Nia mempersiapkan diri untuk memasuki karakter yang akan dibawakan. Selanjutnya, proses syuting beralih kepada karakter Tari yang diperankan oleh Lutesha. Dengan karakter yang memiliki peran penting dalam perkembangan cerita, setiap adegannya dipersiapkan secara matang untuk menghadirkan emosi dan dinamika yang dibutuhkan dalam film cerita Lila. Kini, saatnya Tari mengambil bagian dalam perjalanan kisah ini. Sebelumnya full speed gitu. Sebentar, pertanyaannya dia ini ngejar ini dalam ekspresi atau marah sebagai bayangan.
Dia ngejar ini si Nia ini. Iya, betul maksudnya dengan perasaan yang ayo lu. Itu atau memang Marah sebenarnya. udah Marah. Penyakit seharusnya. Kamera cut. Action. oh. Cut. Kali ini sih bagus kok. Cuma pas belok jadi agak bangkal gitu. Pas lampu ini ya, kilatnya kurang berasa ya. Kilatnya dipanjangin bisa nggak sih? Oke. Ini aku Ya, jadi lebih ke exposernya moderator. Transisi gitu kayak pas mau apa ada tiang gitu. Yes. Cuman langsung hilang tadi. Ada. Maksudnya karena ada pelang kan. Ada pelang. Oh, di depan kamera ada papan gitu. Oh. Jadi kalau misalnya masih agak lama kan masih enak gitu. Ya udah aku main deh pelangnya. Berubahnya. Ya. Tapi dikit aja kalau itu. Udah. Wait,